Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Masih di Rumpi Vacation Spesial Dubai. Kalau di episode sebelumnya kita sudah mengeksplor wisata kota Dubai lama, nah sekarang kita akan beralih ke kota Dubai baru, di mana ada lokasi ikonik yang menjadi destinasi para wisatawan, yaitu Burj Khalifa. Sambil nikmatin view Burj Khalifa, Kak Ros akan ngobrol bareng Davina Karamoy. Ikutin terus ya pemirsa. Davina Tesalonika Karamoy, artis kelahiran 2002 yang mengawali karirnya sebagai model iklan dan kerap disebut mirip dengan Elis Norin ini, Juli lalu memerankan karakter pelakor dalam film Ipar Adalah Maut hingga membuatnya kerap mendapat hujatan dari netizen, bahkan pernah dicubit dan dicium oleh orang yang tak dikenal saat sedang melakukan promosi film. Anak ketiga dari 5 bersaudara yang memiliki 2 kakak kembar dan 2 adik kembar ini baru merayakan ulang tahun ke-22 pada Agustus kemarin dan dihadiri sang ayah yang sudah bercerai dengan ibunya sejak 2019 lalu. Seperti apa perjalanan spiritual yang dilalui Davina hingga memutuskan mualaf pada 2016 lalu? Dan bagaimana tanggapan Davina yang kerap dihujat netizen karena memerankan karakter pelakor? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Davina Karamoy. Hai, kita lagi ada di depannya gedung bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Kita mau nanya-nanya nih, kita mau lihat dulu metamorfosanya Davina Karamoy seperti apa sih yang berikut ini. Davina, kamu katanya awalnya emang nggak kebayang gitu mau jadi artis, betul nggak sih? Iya, jadi awalnya itu emang karena nemenin kakak aku casting iklan yang kembar, terus kebetulan di sana kan kepo ya, dulu ngeliat syutingan kayak gimana sih. Casting malah waktu itu, terus akhirnya casting directornya kayak coba dong casting iklan tapi dulu kak gitu, akhirnya nyoba-nyoba malah dapet gitu, alhamdulillahnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya pernah punya cita-cita apa sebelumnya sih? Sebelumnya itu lucu banget sih cita-citanya, pengen jadi guru TK. Astaga, kenapa pengen jadi guru TK? Suka anak kecil. Oh, suka anak kecil. Kayaknya seru deh main-main gitu tiap hari sama anak kecil. Oke. Nah terus kan awal-awal masih sekolah juga kan kamu itu ya, terus gimana bagi waktunya itu? Iya, kebetulan aku mulai aktifnya itu setelah lulus SMA. Pas akhir SMA itu, pas udah mulai UN, emang itu baru mulai ke film-film kayak film pertama dan kedua aku. Itu waktu akhir SMA, kelas 2-3 SMA. Nah pas mau ujian nasional, waktu itu kebetulan aku ada syuting, tiba-tiba lockdown. Jadi kayak ya udah aman jadinya. Tiba-tiba lulus aja gitu. Iya, anak pandemi juga ya ternyata kamu ya. Angkatan pandemi. Terus kamu katanya juga suka nyanyi, tapi baru sekarang ada kesempatannya ditawarin nyanyi. Iya. Oh iya? Baru awal-awal. Sepatah dua patah suara dong, Cek lah. Aduh, aku tuh mau rilis lagu baru lagu pertama Kak. Lagu pertama? Lagu single sih. Kalau kemarin kan emang kebetulan nyanyi-nyanyinya tuh featuring karena untuk OST dari series aku sendiri. Cuman ini lagi pengen coba keluar sendiri. Oh, jadi sekarang mantep di dunia hiburan? Atau masih pengen jadi guru TK? Oh enggak dong, kalau itu. Waktu kecil aja itu. Kemarin kamu juga ulang tahun dan orang tuh amazed juga ngelihat keluarga kamu tuh kembar ya kan, kakak kamu kembar, adik kamu juga kembar, kamu juga harusnya kembar. Terus netizen tuh pada komentar, ya ampun keluarga good looking semua gitu. Kebetulan semuanya syuting Kak Ros. Jadi ini ya lucu deh, ibunya tuh anaknya tuh kembar dan bahkan kamu tuh juga tadinya harusnya kembar ya? Iya, aku harusnya kembar 5, terus yang hidup 3, yang berkembang 3, akhirnya yang lahir cuma 1 yang bertahan. Yang bertahan, yang 2 lagi meninggal. Iya, udah dilahirin? Udah gugur. Cuma gugur. Gak berkembang gitu. Dan jarak kamu antara kakak kamu yang kembar sama kamu tuh pendek ya? Iya, kakak aku umur 5 bulan bayi, mama langsung isi aku, jadi gak kuat. Kamu tuh deketnya sama siapa? Kalau sama saudara-saudara kamu tuh lebih dekat ke siapa? Kalau adik, aku dekat sama Winona, lebih dekat. Mungkin karena lebih sama-sama extrovert. Kalau kembarannya tuh introvert, sama kayak kakak aku, yang satu extrovert, yang satu introvert. Jadi kalau kembar tuh sebenarnya beda sifatnya, tapi emang beberapa kayak kadang selera cewek aja pernah sama lah, apanya gitu suka sama. Kalau adik-adik kamu yang cewek-cewek enggak? Enggak, kalau mereka beda banget sifatnya. Mukanya juga beda karena nggak identik kalau di kampung. Kok bisa begitu? Berarti kamu nanti ada kemungkinan juga kamu punya anak kembar? Amin, pengennya segitu ya. Oke, ini kan banyak beberapa komentar netizen, coba kita bacain ya. Beberapa di antaranya coba. Unreal banget visual keluarga good looking semua. Satu Davina aja pusing, apalagi 5 Davina. Pusing banget cakep ya, keluarga Davina cakep-cakep semua. Manado Sunda nggak pernah gagal produknya. Lu bayang ada 5 ipar adalah maut. Waduh. Terus kamu kalau ulang tahun itu dapat kado apa aja dari saudara-saudara kamu gitu yang kemarin ya? Dari saudara-saudaraku aja.
Kalau kakak aku sih dia cuman kayak ngasih sepatu, sweater, ya hal yang dipakai-pakai sehari-hari aja. Adik aku, oh kalau adik aku tuh dia bikin kayak surprise sendiri. Jadi aku kan emang anaknya nggak mau di-surprisein. Jadi pas jam 12 malam sengaja aku ngumpul di ruangan bawah biar nggak ada surprise. Karena kalau aku di kamar pasti dibuka, diapain lah, dikasih telur dan lain-lain. Terus aku pas lagi ngumpul di meja makan gini rame-rame, mama, kakak, adik, ada temen kakak aku juga lagi ketawa-tawa. Tiba-tiba adik aku video, ntar jam 12 kita bikin video happy birthday ya. Oh iya, ya aku kan mikirnya nggak kenapa-napa. Terus aku lihat nggak ada telur, nggak ada apa-apa. Oh aman dong di meja. Enggak lah aman. Cerita-cerita tiba-tiba adik aku, happy birthday Kak Davina. Disemprot yang untuk kayak wall gitu loh. Langsung. Terus apa komentar saudara-saudara kamu setelah kamu ya hits banget gitu dengan terakhir Ipar Adalah Maut? Kalau adik aku sih apa ya, mereka sih ikut senang ya, tapi di awal aku ambil project adik aku nggak setuju karena dia ngikutin banget Ipar Adalah Maut dari sosial media itu kan, Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu kan emang udah viral sebelum dibuat film dan dia udah tahu cerita ini dan dia benci yang jadi Rani. Terus pas aku bilang ke adik aku, "Non, aku dapat tawaran Ipar Adalah Maut." "Ih serius? Itu apaan sih?" "Katanya adaptasi dari ini ya." "Iya." "Tuh Kak Davina jadi Rani ya?" "Iya." Sumpah aku malas banget langsung kayak benci gitu pas tahu aku jadi Rani. Karena kan emang nyebelin kan perannya. Terus tuh sudah hits, mereka komentarnya apa? Seneng sih, tapi kalau untuk kakak sendiri sebenarnya aku nggak mau kakak aku nonton, aku malu kan. Kenapa? Ya kan filmnya agak gimana ya, aku harus menjadi pelakor gitu loh, harus ngambil suami orang. Cuman ujungnya ya udahlah nonton bareng-bareng. Tapi pada seneng sih, pada bangga juga. Kakak sendiri? Iya, karena malu kakak cowok kan. Oh. Karena ada adegan deket sama Deva atau apa. Ada adegan-adegan dewasanya gitu ya kan? Sedikit dewasa, walaupun cheating semua ya. Pemirsa, saatnya kita bertolak ke Jeddah. Waktu tempuh untuk sampai di Jeddah kurang lebih 3 jam. Bismillah ya pemirsa. Alhamdulillah, dari Dubai kita naik pesawat 2 jam sudah sampai di Jeddah. Gimana Bu? Alhamdulillah, capek dikit. Capek dikit ya? Lihat dong Paula, langsung dibuka ininya. Kenapa kamu kalau di sini mau pakai cadar aja? Biar kusuk. Biar kusuk, biar nggak banyak minta foto ya? Kenapa? Dari kusuk aja. Kusuk berdoa ya. Oke, habis ini kita masih, ini kayak patung. Tidur ya Pak? Pak? Oh iya, sampai tutup biar ketutupan ngantuknya. Gimana Bu Dea? Perjalanan dari Dubai kemarin? Ya seru, tapi ya di perjalanan itu sempet capek juga sih, karena kan jalannya beberapa padat kan, cuman seru kok jauh. Seru terus ya karena udaranya panas ya, bismillah. Mudah-mudahan ibadah kita habis ini lancar. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jeddah dan mesti naik bis lagi untuk menuju hotel sekitar 6 jam. Setelah menempuh perjalanan 6 jam, akhirnya tiba di Madinah. Besok kita akan keliling Masjid Nabawi bersama Davina dan Mama. Bagaimana ya kali pertama mereka berkunjung ke Masjid Nabawi? Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Assalamualaikum pemirsa Rumpi No Secret. Nah, hari ini kita sudah sampai di Madinah. Di belakang sudah kita lihat ini ada Masjid Nabawi. Tadi malam kita sampai sudah menjalankan ibadah sholat di Masjid Nabawi. Subuh juga sudah ya gitu. Sekarang kita mau jalan-jalan keliling Masjid Nabawi gitu ya. Ada Davina dan Mama Esther. Gimana? Ini pertama kali? Pertama kali? Iya, pertama kali. Gimana? Apa yang dirasakan? Udah kan tadi beribadah di Masjid Nabawi ya? Subuh ya tadi? Subuh tadi. Gimana? Rasanya apa ya? Ternyata kayak gini, Masya Allah banget sih. Apalagi kita hotel depan banget sama Masjidil Nabawi kan. Jadi kayak enak mau ibadah juga dan Kamu sampai nggak bisa berkata-kata ya? nggak bisa berkata-kata aku. Aku udah speechless. Masya Allah. Terharu aja. Oke, sekarang kita mau keliling mengenal kompleks Masjid Nabawi. Ayo, ikut kita.
Selama Kak Ros, Davina, dan Mama keliling Masjid Nabawi, mereka juga ditemani oleh tour leader yang menjelaskan poin-poin penting dari masjid ini dan bagaimana sejarahnya dahulu hingga saat ini. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid yang mengandung sejarah penting, di mana masjid ini sebagai pusat ibadah bagi umat muslim yang sedang melaksanakan haji atau umroh. Di masjid ini pun terdapat raudhah, yaitu salah satu tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah Rasulullah beribadah, menerima wahyu, berdakwah, serta menjadi makam Rasulullah. Menjadi tempat mustajab untuk berdoa, Davina, Mama, dan Kak Ros berdoa di depan kubah hijau, yang dimana itu adalah area raudhah. Setelah mengunjungi dari jauh makam Rasulullah, lanjut kita akan menuju masjid yang bersejarah di zaman Rasulullah, yaitu Masjid Gomamah. Pemirsa, Masjid Gomamah juga menjadi salah satu tempat bersejarah karena dahulu Rasulullah pernah diminta oleh penduduk Madinah yang sedang mengalami kekeringan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan. Nggak kerasa ya, hampir seharian kita keliling Masjid Nabawi dan lokasi lainnya. Udah malam aja. Seperti apa sih perjalanan spiritual Mama dan Davina? Ya pemirsa, sekarang kita sesudah makan malam, ya kan? Sekarang kita ngemil-ngemil, minum teh dengan latar belakang, aduh pemandangannya Masya Allah. Ya rasanya adem dan damai banget gitu ya. Kita mau ngobrol lagi sama Mama Esther dan juga Davina. Soal kamu, kan cerita kemarin dan ada cerita yang berkesan juga gitu. Boleh diceritain betul kan karena waktu itu kamu lagi panas banget, terus Mama yang membacakan surat Al-Isra. Oke. Iya, kebetulan waktu itu, tapi pada saat itu aku masih SMP, Kak. Oh, SMP? Aku masih SMP dan masih memeluk agama yang sebelumnya, masih memeluk agama Kristiani. Terus waktu itu aku, entah kenapa aku sakit di rumah, panas aku diukur sampai 40, pokoknya panas banget dan sampai nggak bisa makan, nggak mau makan, tapi kan Mama nyuruh makan. Terus Mama bilang, yaudah Vina, Vina baca surat Al-Isra ayat 43-46 ya, Mam. Cuman ada peringan Latinnya, karena kan belum bisa baca kan. Aku pada saat itu ya udahlah, maksudnya lagi sakit dan pada saat itu juga nggak tertarik, Kak. Nggak untuk kayak apa sih nih, yang kayak yaudah deh aku baca, nggak ada niat apa-apa. Itu lagi di Pondok Indah ya? Enggak, aku di kamar, aku di rumah sebelum kita ke rumah sakit itu. Aku masih panas banget. Aku baca bla bla bismillah bla bla bla, amin. Gak lama aku taruh, aku tidur aja. Terus gak lama, bener-bener bentar panas aku langsung turun, aku langsung bisa makan. Dan itu pertama kalinya aku merasakan apa ya bahasanya, anugerah kali ya. Ngerasa Apa yang kamu rasain tuh, kayak apa? di situ aku mikir pada saat itu ya, Kak, masih mikirnya kok manjur ya gitu, karena aku masih meluk agama sebelumnya dan itu aku sama sekali nggak ada kayak mau mencari apa itu Islam pada saat itu ya, Kak. Terus nggak lama aku itu mulai diajak sholat. Dan Mama yang ngajak sholat? Enggak, adik aku. Adikku Iya, dan emang punya ceritanya masing-masing dan waktunya pun nggak bersamaan. Aku termasuk yang terakhir di keluarga. Pada saat itu adik aku udah mulai belajar, kakak aku juga udah mulai belajar. Terus mulai ngajak sholat aku dan aku diajarin wudhu pertama kali sama adik aku. Afina ini dulu kumur-kumur kepala. Pada saat aku wudhu bilas kepala aku ya, Kak Ros, di situ aku di rumah. Dan itu aku pada saat ini ngusap kepala, pas ngeliat tangan itu tuh kotor, Kak, kayak ada kerikil tanah, padahal aku di rumah. Padahal nggak habis ngapa-ngapain, nggak habis main di luar. Nggak habis main di luar. Dan itu pas udah ngeliat kotor kok baru ngerasa kok gue kotor banget ya gitu mikirnya pada saat itu. Di situ udah mulai ngerasa, kan itu pertama kalinya aku wudhu ya, Kak, dalam hidup aku. Aku masuk agama sebelumnya juga. Dan di situ aku udah mulai tergerak kayak wudhu kan untuk membersihkan diri, membersihkan hati juga. Tapi
nggak make sense aja Kak. Di situ mikirnya aku di rumah tapi kok bisa keluar kerikil. Dan akhirnya mulai dari situ mulailah ngeliat mama sholat, mulai apa, dan mama bilang, Vina sholat tahajud tuh bagus, gini. Terus waktu masih SMP kan, masih kecil, itu wajah kamu bisa jadi cerah loh kalau sholat itu. Pada saat kecil kan, emang iya gini. Aku sholat tahajud jam 7 pagi ya Mam. Vina sholat apa? Tahajud. Apaan sholat tahajud jam 7? Jadi masih dulu tuh masih belajar aja, nyari-nyari gitu loh. Dan gak lama mulai tertarik untuk belajar sholat, ngafalin surat-surat selain Al-Fatihah. Al-Fatihah udah hafal pada satu. Kata Mama, Vina kalau mau sholat, dulu tuh aku Kak waktu sholat tuh ada ada tulisan kertas tuh ya Latinnya gitu ya. Jadi sambil baca. Dan kata Mama hafalin Al-Falaq, Anas sama Al-Ikhlas. Itu surat pendek yang lebih gampang lah untuk kamu belajar. Setelah aku ngafalin ketiga surat itu, aku berdoakan. Pada saat itu juga aku lagi awal-awal masuk entertain, masih iklan-iklan lah. Yang mana aku bisa syuting iklan tuh setahun sekali deh. Jarang banget karena emang acting juga belum terlalu bisa. Setelah baca itu, dalam seminggu aku syuting 2 iklan. Dan aku berdoa kayak, ya Allah lancarkanlah karir aku bilang gitu, ya Allah aku pengen deh syuting ini. Tiba-tiba dikasih, seminggu kemudian langsung dapat 2 iklan. Di situ kayak, kok kejabah ya? Mulailah di situ dari puzzle-puzzle yang udah tersusun. Kayaknya emang aku meneguhkan diri untuk memeluk agama Islam. Baru deh aku ngomong ke mama, aku pengen syahadat. Akhirnya ke kantor agama, baca syahadat. Mulai kayak Jadi mama ini yang membimbing anak-anak nih satu persatu atau memberikan contoh? Aku contoh sih, kalau nyuruh susah ya. Aku contoh, ngaji, anak-anak lihat. Nah, sampai tuh di rumah tuh dipanggil Aisyah Fatimah. Siapa? Aisyah Fatimah. Teman-temannya di tetangga. Teman-temannya, jadi dia udah ganti nama Aisyah sendiri. Fatimah. Terus ternyata adik aku ganti namanya sendiri. Aku Aisyah. Iya, yang Sarafina Itu masih Winona. TK waktu itu. Nggak ada Aisyah Fatimah. Aku loh, aku ganti nama Aisyah Fatimah. Jadi dia ganti nama sendiri dan dia tuh pengen jadi pedati, jadi Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Jadi dia udah, Mama aku udah gede Allah ya, aku Allah ya, dia gitu. Yang 2 ini. Terus? Setelah ada Islam 2 nih, yang kecil 2. Nah katanya baru tuh. Santri. Tapi dia Santri dulu. Iya, belajar, dia baca Oh, Alkitab, dia mencari baca Quran, sendiri. cari sendiri. Kakakku, Sandri itu dia nonton kajian Ustaz Khalid Basalamah juga. Jadi yang kalau kakak-kakaknya mencari sendiri Iya. akhirnya. Kalau adik-adiknya dari kecil memang pengen jadi pildacil. Iya, pengen jadi ustazah. Pengen jadi ustazah dan jadi nggak saat itu aku panggil ustadz untuk ngajarin dia karena dia mau ikut lomba pildacil. Itu TK. Karena dia mau kan, dia udah gitu. Nah, sesudah ini semua ya sama begitu ya, keyakinannya sama. Ada ritual apa sih yang biasa dilakukan gitu bersama keluarga nih? Aku selama seminggu biasanya sih kita targetnya tiap hari. Targetnya tiap hari. Jadi Davina pulang syuting atau siapa yang terakhir pulang syuting. Jadi kalau bisa Davina pulang jam 1, kita tidur dulu tuh jam 9. Karena nungguin Davina takutnya kan kurang tidur. Davina datang, kita Ngumpul, cerita-cerita dulu. kita ya kalau ini ya paling surat-surat pendek ya Al-Muluk kalau misalnya udah malam ya, tapi kalau enggak ya paling Al-Kahfi yang panjang-panjang lah gitu. Jadi kita ngaji sambil baca artinya, ngaji bareng, baca artinya. Bareng-bareng satu ngumpul gitu. Itu seminggu 5 kali kita lakukan. Iya minimal sih. Seminggu 5 kali. Nah, jadi ada 2 yang bolong lah, misalnya kayak Davina pulang jam 2, kayaknya kita udah nggak kuat. Tapi minimal seminggu 5. Jadi mama sendiri apa yang mama rasakan ya, bahwa anak-anak ini masing-masing berproses walaupun prosesnya berbeda, akhirnya ya mempunyai keyakinannya akhirnya sama gitu sama mama. Ya sebenarnya gini, jujur ya, kayaknya nggak mungkin dulu ya, saat itu nggak mungkin. Tapi ya alhamdulillahnya gitu punya teman baik, keluarga baik, itu doa kan. Kita makanya banyak dapat doa dari teman, dari kerabat itu masya Allah banget gitu. Itu yang ngebantu kita sih gitu loh. Akhirnya sampai dapat hidayah anak-anak karena ini 3 ini kan sekolah ini kan sekolahnya Katolik kan. Itu nggak akan mungkin saya untuk bawa anak-anak tuh agak susah gitu kan. Makanya wah udah kuat banget ya ini gitu kan. Tapi ya itulah ya namanya hidayah. Hidayah itu kan nggak bisa kita dapat juga kalau kita nggak jemput. Jadi paling saya berdoa
udah Bismillah aja. Tapi memang prosesnya harus kita memang hijrah. Jadi anak-anak itu dari kita hidupnya lumayan lah sama papahnya, tapi kita hijrah untuk udah deh kita dari nol lagi gitu sekeluarga. Gitu. Dan bersyukurnya anak-anak, ayo mah aku Islam. Saya tantangin, kamu siap makan nasi sama tempe? Siap mah, udah. Jadi udah kita ninggalin duniawi itu udah hijrah karena Allah aja udah di situ. Nah itu perjalanannya sih buat orang mungkin kasihan ya ngeliat kita bisa enak atau kita mesti hijrah. Tapi di sisi lain itulah kenikmatan dekat sama Allah itu nggak bisa di. Makanya anak-anak tuh ya kalau sehari ayo kita happy banget. Tapi yang kecil tuh kalau ada ajan, ajan lari dia happy gitu semuanya. Alhamdulillah deh gitu. Padahal saat itu kita susah banget, cuman ya prosesnya indah banget terus gitu. Jadi baru ngerasain makan nikmat, minum nikmat, apa nikmat tuh di saat hijrah. Masya Allah banget. Di saat hijrah. Iya. Jadi buat mama pada saat hijrah itu ada yang berubah banget dalam kehidupannya. Banget. Iya, kan Keluarga sih. iya. Dan aku bilang, papa lebih baik aku tinggal di kolong jembatan daripada aku Tapi aku aku memiliki dan rumah, rumahku surga, aku dan keluargaku memiliki rumah di surga. tidak memiliki rumah di surga gitu. Jadi papa pikir tantangin nih anakku, udah kita hijrah aja yuk. Udah nggak bawa apa-apa, kita cabut, kita hijrah dari nol apa. Berapa tahunan kita puasa? Oh kalau puasa mah cuma 2 tahun. 2 tahun kita puasa, Karas. Puasa? Nggak makan. Orang puasa Senin Kamis kita bertiap hari. Tiap hari. Jadi kita ingetnya katanya kalau minta sesuatu tuh di saat ajan kita minta. Jadi pas saat ajan aku anak-anak, ya Allah aku belum makan, ya Allah ini. Itu bener-bener ada teman nganterin. Walaupun cuma 1 ayam kita ramen dan itu bener-bener apa yang diceritain itu kita ngalamin, alhamdulillah. Dan itu nikmatnya di situ sih. Rezeki Allah, kemudahan Allah itu nggak melulu berupa uang materi, Iya. tapi pertolongan itu datang Pertolongan dan itu bersyukur gitu. Makanya orang taunya Davina, oh itu kali berpopularitas. Padahal sebenarnya kita ngelewatin ya nggak kayak gitu. Ngelewatin kita ninggalin yang hidup yang duniawi untuk ke situ. hidup yang sebelumnya, merintis lagi yang Dari nol. dari nol. Itu waktu itu Davina SMP atau SD waktu itu? Pada saat apa? Pada saat mulai berubah. Oh SMA. SMA. Setelah memeluk agama Muslim. SMP kan masih mencari tuh. Aku mencari juga nggak cepet. Beberapa bulan akhirnya mulai mendekatkan hati pada saat SMA. Dan SMA aku pindah ke sekolah negeri, which is yang dan itu pertama kali aku pakai hijab juga di sekolah. Aku di sekolah dulu hijab, Karos. Jadi waktu kelas 1 SMA masih belum berhijab. Kelas 2 SMA baru berhijab. Tuh, di sekolah. Jadi di perjalanan spiritual kalian ya, Iya. merasakan bahwa pertolongan Allah itu Iya, ketika betul. kalian meminta Allah kabulkan, lebih mudahkan Yes. semuanya. Dan satu persatu menjalani proses yang berbeda. Nah ini kan perjalanan kalian pertama kali nih ke Madinah, ya, ke Nabawi. Boleh ceritain nggak sih lagi apa sih yang dirasakan? Pertama kali nih kita menginjakkan kaki di kota Madinah, melihat Mama dulu, aku dulu. Nabawi. Kalau aku lebih ke aku udah sampai terharu aja selama melewati di sana. Jadi kamu memang sudah bercita-cita lama gitu pengen mengajak Iya, Mama. Ada harapan juga nggak bahwa nantinya juga kalian bisa satu keluarga pengen. sama kakak-kakak?
Insya Allah tahun depan kita pengen. rencana, insya Allah tahun Kita depan. juga selama di sini kan kita ngerasa kita hijrah bareng-bareng, kita malah juga bareng-bareng. Kadang Perjuangannya kalau lagi bareng-bareng. makan tuh mikir, aduh coba ada adik sama kakak juga gitu ya. Kalau mereka memang kendala slotnya juga kan. Jadi kakak juga lagi ada promo film baru. iya, jadi memang mungkin belum. Mereka ada ya semoga awal tahun lah ya kita bisa. Insya Allah bisa datang lagi. Udah doa juga sih, semoga bisa kesini lagi. Kalau mama sendiri apa yang dirasain? Bagaimana perasaan Mama Davina setelah menginjakan kaki di Masjid Nabawi? Karena umroh ini merupakan pengalaman pertama bagi dirinya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Rumpi No Secret.